اللهم ارزق أمي بركة في عمرها. Silakan Bu, monggonya dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Para tokoh masyarakat, khususnya jajaran pengurus Masjid Hidayatullah, ya, ketuanya Bapak Agus Komar, ya saya hafal karena namanya sama gitu Pak. Ada Agusnya, Agus Komar gitu. Dan juga Bapak Haji Farid, ya Bapak Haji Nurmala, ya Bapak Kiai Suratno, ya Sarjana Quran, Al-Hafiz. Ya. Saya sendiri MLI ini sebetulnya ya waktu karya ilmiah yang mendapat gelar dari kiai saya MLI ya untuk bisa berdakwah di tengah masyarakat. Karena banyak orang menjadi ustadz dadakan begitu ya, baru hijrah ya karena kemampuan bicaranya bagus ya, beraktingnya bagus, sehingga mendapat tempat di masyarakat. Sementara mohon maaf ya, banyak di antara mereka tidak memiliki kualitas atau bobot pemahaman Islam yang mendalam. Tentu saja ini bisa berbahaya bagi masyarakat dalam jangka panjang kalau banyak ustadz karbitan ya mendominasi masyarakat ya. Jadi jelas kita jangan sampai salah di dalam memilih penceramah, guru ya, panutan dan sebagainya. Ya walaupun sorbannya, jubahnya ya sangat luar biasa gitu Bu ya. Ya bisa saja itu hanya pencitraan ya. Ya seperti saya pakai ini biar dianggap orang soleh ya. Jadi bisa saja seperti itu kan. Padahal kualitas seseorang itu ya bukan ditentukan dengan hal-hal yang demikian begitu. Tapi banyak juga masyarakat akhirnya ditipu ya, dibodohi ya, dimanfaatkan sehingga banyak dirugikan karena penampilan para kiai yang sebetulnya tidak layak ya, sehingga menjadi korban kita ini. Pada saat ini saya bersyukur, alhamdulillah diminta untuk membahas terkait dengan Quran. Ya. Banyak fenomena yang begitu membuat kita takjub lah kepada hebatnya Al-Quran itu. Banyak penemuan-penemuan para ulama misalnya meneliti Pak, kenapa kata-kata Quran, kata-katanya saja itu seimbang ya, antara misalnya contoh kata dunia jumlahnya sekian, kata akhirat dalam Quran juga jumlahnya sama ya, kata panas jumlahnya sekian ya, kata dingin juga sama ya. Misalnya kata rojul ya ada 23 dalam Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kata mar'ah perempuan juga 23 gitu. Ini luar biasa, tidak mungkin ini Quran disusun oleh manusia ini. Ya karena kecanggihannya begitu. Misalnya yang sesuai dengan iptek lah contoh lah. Kata barun, lautan itu jumlahnya 32 kali disebut dalam Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai Anas. Kalau kita baca, kita cari atau gampangnya pakai software di komputer itu, kita klik kata barun, itu akan ada 32 kali diucapkan. Sementara kata daratan 13 kali. Di sini ada fenomena yang menarik. Kata lautan disebut lebih banyak.
71% kalau kita persentasekan itu. Sementara kata daratan lebih sedikit, jumlahnya sekitar 29% lah. Ya, ini menunjukkan sesuai dengan pengetahuan sains modern bahwa lautan itu lebih luas, 70% ke atas begitu. Nah, jadi tidak mungkin ini disusun oleh manusia. Ya. Nah, banyak juga penemuan-penemuan lain lah. Saya meneliti 20 tahun lah kurang lebih. Ya, saya melihat ada yang ajaib pada nomor-nomor surat. Nomor-nomor surat itu. Ya, kenapa surat Yusuf diletakkan ke nomor 12 itu? Kenapa? Ingat ya, Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Tuhan tidak bermain dadu, tidak bermain-main, tidak iseng. Nyusun Al-Qur'an itu by design, dengan perencanaan, dengan ilmunya. Fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Ketahuilah Quran diturunkan dengan ilmu Allah. Jadi benar-benar dirancang dengan Tuhan, oleh Tuhan yang maha cerdas, yang maha jenius itu kan. Ya. Nah, kita lihat kejeniusan ini dimunculkan sekarang waktu saya meneliti. Kenapa surat Yusuf diletakkan ke nomor 12? Ternyata Nabi Yusuf punya kakak dengan adik 11 orang. Plus Yusuf menjadi 12 bersaudara. Pas begitu. Kenapa misalnya surat Lebah An-Nahl diletakkan ke nomor 16? Ya, ternyata kromosom lebah itu 16 kromosomnya. Ya. Jadi aneh, banyak keajaiban-keajaiban yang seperti ini. Jadi nomor surat itu jangan sembarangan, jangan dianggap asal jadi, tidak. Itu dengan ilmu Tuhan, kecanggihan itu. Kalau disusun, dirubah sedikit berantakan itu. Ya, cara mengujinya gampang saja misalnya. Saya mencoba melakukan penelitian yang lebih jauh, menghubungkan nomor surat ya dengan jumlah ayatnya. Ibu ingat tidak jumlah surat ada berapa Ibu? Dalam Al-Quran 114 ya, 114 ya. Ada nomor-nomornya. Nomor 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran. Bukan Al-Imran, salah, tapi Ali Imran, keluarga Imran. 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, dan seterusnya sampai 114 surat An-Nas. Itu susunannya itu. Nah, ternyata ini banyak pesan keilmuan. Ya, banyak pesan keilmuan. Awalnya saya mencoba meneliti yang lebih jauh, yaitu menghubungkan nomor urut dengan jumlah ayatnya. Kenapa ya surat Al-Fatihah 7, jumlah ayatnya 7? Adakah sesuatu hikmah? Atau ini iseng doang? Ya, asal jadi ya. Akhirnya saya punya cara ya menjadikan jumlah ayatnya sebagai nomor surat. Ya, 1 ayatnya 7. Ya. 1 Al-Fatihah 7. Lihat surat ke-7 Al-A'raf. Ya, nomor 7, nomor urut 7 Al-A'raf, tempat yang tinggi. Saya hubungkan Al-Fatihah, Al-A'raf, tempat yang tinggi. Al-Fatihah punya kedudukan yang tinggi. Nyambung, Pak. Ya. Seandainya surat Al-Fatihah ayatnya misalnya 6 Al-An'am, Al-Fatihah binatang ternak. Ya, enggak nyambung karena surat yang ke-6 Al-An'am. Kenapa diletakkan nomor 7? Karena memang Al-Fatihah punya kedudukan yang tinggi. Ya, 7 itu simbol langit lah ya. Tapi dalam Quran surat ke-7 itu tempat yang tinggi, artinya kedudukan yang tinggi. Artinya Al-Fatihah memiliki kedudukan yang tinggi. Ya. Atau Al-Fatihah ataupun maknanya boleh jadi ya, siapa yang menjalankan ajaran Al-Fatihah akan memiliki kedudukan yang tinggi. Ya. Lalu saya coba lagi yang mudah-mudah saja ya, jangan pakai yang 7 ke 206, agak sulit. Ya, surat 7 206. Nah, tidak ada surat 206. Karena tidak ada, kita ingin cari nama surat, diambil jumlah surat 114. Sisanya 92.
Apa hubungannya antara surat Al-A'raf dengan 92? 92 kita lihat surat apa itu? Surat Al-Lail, malam. Nah, ketika kita punya kedudukan yang tinggi, maka mulai ada kegelapan. Mulai gelap, kita mulai lupa daratan. Ya, lupa sama kebenaran, mudah jatuh, berpaling gitu. Jadi nyambung. Nah, 92 ayatnya ada berapa? 21. 21 kita lihat nama suratnya, para nabi. Nah, ketika jatuh, terpuruk, gelap, buruk bimbingan. Para nabi yang membimbing gitu. Para nabi ayatnya ada berapa? Surat para nabi itu, Al-Anbiya, ayatnya ada 112. Lihat surat 112, surat Al-Ikhlas. Para nabi ikhlas, tulus. Nyambung enggak, Bu? Nyambung. Surat Al-Ikhlas ada berapa ayatnya? 4. Lihat surat keempat, An-Nisa, yang tulus, yang ikhlas itu kaum wanita. Betul, Bu? Wah, tanpa cinta, tanpa ketulusan, tanpa keikhlasan, bagaimana menata rumah tangga? Semua profesi untuk para ibu itu dipegang gitu ya. Jadi chef, tukang masak, ya. Jadi kadang-kadang jadi pembantu rumah tangga, ya. Jadi penghibur suami, wah, semua detail, pakar pendidikan dan sebagainya itu. Ya, tanpa ketulusan beban-beban ini nggak mungkin bisa dilakukan oleh kaum wanita. Ya. Lalu surat 4 An-Nisa ayatnya ada 176. Ya, biasanya saya pakai PowerPoint atau pakai whiteboard ya. Nah, surat An-Nisa ada 176. Tidak ada surat 176, diambil 114, sisanya 62. 62 itu surat Al-Jumu'ah, hari Jumat. Nah, dalam penelitian ini saya bingung apa hubungannya kaum wanita dengan hari Jumat, Pak. Ya, sholat Jumat juga kagak kan gitu, ya. Ya, tidak wajib lah gitu, ya. Apa hubungannya? Alhamdulillah ya, mungkin karena saya berusaha meneliti, Allah berikan petunjuk. Saya mengingat sebuah hadis bahwa hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, kan begitu, yang memiliki kedudukan yang mulia. Lalu dihubungkan surat perempuan, kaum wanita, dengan surat Al-Jumu'ah, hari yang mulia itu. Ini sebetulnya memberikan informasi bahwa kaum wanita itu ya setara dengan hari Jumat lah kurang lebih. Jadi kalau mau tahu makhluk yang paling mulia itu kaum ibu. Ya, kalau ada hari yang paling mulia yaitu hari Jumat. Ya, begitu kurang lebih. Makanya Nabi mengatakan ketika bagaimana cara mengabdi kita kepada seseorang, ummuka kan begitu ya. 3 kali menyebut nama ibu kan begitu. Ini menunjukkan kemuliaan ibu gitu. Ya. Atau bisa juga Al-Jumat disebut dengan hari berkumpul, Ustaz ya. Al-Jumat itu hari berkumpul. Ya, karena perempuan suka kumpul-kumpul, Bu, gitu. Jadi kaum wanita ini memang suka kumpul-kumpul, ya. Dan seterusnya itu. Itu keajaiban itu. Ya. Ya, kenapa surat 33 Al-Ahzab misalnya, Al-Ahzab bergolongan-golongan, ayatnya 73. Oh iya, kita ingat bahwa umat Islam ini akan pecah menjadi 73 golongan, nyambung itu. Ya, nyambung pas benar itu. Ya. Kenapa misalnya surat An-Nas ayatnya 6. 6 itu surat Al-Kafirun. Manusia itu seperti 6 itu surat Al-An'am, binatang ternak. Jadi manusia itu seperti binatang, hidupnya makan, minum, reproduksi, bersenang-senang dan sebagainya kan begitu. Ya, kurang lebih begitu. 113 surat Al-Falaq waktu subuh. Kenapa ayatnya 5? Lihat surat yang kelima, Al-Maidah, hidangan. Artinya bahwa waktu subuh itu hidangan. Ada sesuatu yang luar biasa. Sholat sebelum fajar 2 rakaat, pahalanya hidangan itu luar biasa. Pahalanya lebih daripada dunia dan seisinya itu. Maka dihubungkan dengan Al-Maidah, Al-Falaq itu. Kenapa surat Al-Falaq 112 Al-Ikhlas tadi sudah, 111 Al-Lahab, Al-Lahab api yang bergejolak, dihubungkan dengan Al-Maidah juga hidangan. Ya, artinya memang api untuk memasak hidangan, kan begitu. Api untuk memasak hidangan. 110, kenapa ayatnya 3? Surat An-Nasr, bantuan Allah. Ayatnya 3, Ali Imran. Memang Ali Imran, keluarga Ali Imran mendapat bantuan Allah. Begitu, Bu. Ya.
109 Al-Kafirun. Kenapa ayatnya 6? Ya, binatang ternak gitu ya. Ya, orang kafir memang kayak seperti binatang ternak hidupnya kan begitu. Hanya makan, minum, senang-senang dan sebagainya. Ya. 108 Al-Kautsar ayatnya 3. Nikmat dari Allah itu. Ya, 3 itu surat Ali Imran. Ya, jadi yang mendapat nikmat dari Allah adalah keluarga Ali Imran itu kan. Al-Kautsar itu. Ya. Ya, jadi semua nomor urut jumlah ayat itu ada korelasinya, matching Ibu. Ya, ada hubungannya gitu Pak, nggak asal jadi. Bapak rubah sedikit, berantakan itu. Berantakan. Ya, coba dirubah saja salah satu namanya ya diganti surat 6 misalnya diganti menjadi surat Al-Lail, berantakan itu. Nggak matching lagi. Jadi semacam sistem yang canggih untuk memprotek Al-Quran dari perubahan. Hatta berkaitan dengan nomor saja dirubah itu berantakan itu, nggak pas. Ya. Ternyata saya menemukan ada 30 kemungkinan. Ya. Misalnya surat 1 ayatnya 7. Itu juga punya hubungan kalau ditambah. Kalau ditambah gitu. Jadi nomor urut dengan jumlah ayat ditambah itu punya hubungan juga. Ya, luar biasa ini. Cuma saya agak sulitan juga karena memang harus pakai alat peraga ya, alat peraga untuk menyampaikannya. Ya, 1 ayatnya 7, 1 tambah 7 8, 1 Al-Fatihah 8 harta rampasan perang. Artinya orang yang menjalankan Al-Fatihah akan mendapat harta yang banyak, yang luar biasa, pahala yang besar, tapi berat seperti perang. Ya, berat seperti perang. Seperti nomor urut surat atau seperti ayat Quran lah, 6.236. Bukan, mohon maaf ya, bukan 6.666. Bukan. Ya, jadi Bapak, Ibu bisa cek Quran apapun, surat Al-Fatihah 7, Al-Baqarah 286 ya, Ali Imran 200 ya, An-Nisa 176, An-Nisa 176, terus surat An-Nas 6, dijumlahin semua 6 2 3 6. 6 2 3 6 6.236 ayat. Bukan 6.666 ayat. Bisa dicek lah. Itu 10 menit lah. Bapak bisa hitung itu. Ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya contoh 6 2 3 6. 8 6 tambah 2 8. Tambah 3 11. Tambah 6 7. 17. Ke 17 ya Bu ya? Nah, 17 itu simpel. Siapa yang menjalankan ajaran ayat-ayat yang ada 6.236 ayat berarti sedang mengamalkan kitab suci yang turun tanggal 17 Ramadan. Ya. Itu simbol 17 Ramadan. Atau simbol Al-Isra, surat Al-Isra itu perjalanan spiritual. Artinya ketika kita membaca Quran sebetulnya kita sedang dialog dengan Tuhan. Kita sedang mi'raj, sedang berjalan ya menuju Tuhan itu. Ya. Atau sedang komunikasi karena 17 itu seperti rakaat salat ya, jumlah rakaat. Makanya kata faraid ya, faridah, maaf, ayatnya jumlah katanya disebut dalam Quran hanya 17 kali. Hanya 17 kali. 17 kali itu faridah itu kan artinya kewajiban yang nggak bisa ditinggalkan. Itu sesuai dengan sholat itu. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam Quran. Ma khalaqtaha batila gitu. Ya, tidak ada yang sia-sia dalam Quran itu, tidak ada yang sia-sia. Semuanya sudah dengan perencanaan yang matang. Ya. Sudah dibangun dengan konstruksi sistem yang canggih yang membuat siapapun yang membacanya, menelitinya akan takjub. Sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengar kata bangsa jin itu ya. Quran yang ajaib. Ajaib itu. Karena Quran itu ajaib luar biasa, Pak. Dari strukturnya ya. Dari nomor urut, bahkan jumlah ayatnya, bahkan yang lain-lainnya. Seperti kita melihat nama-namanya itu. Saya meneliti dari namanya saja ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas diteliti nomor-nomornya, angka-angka jumlah value-nya. Misalnya alif lam berapa, fa berapa, ta berapa, ha berapa, ta marbuto berapa. Saya jumlahin gini-gini. Ternyata ada pesan keilmuan. Sehingga saya membuat buku-buku tertentu ya.
Jadi ada beberapa buku tentang rahasia-rahasia nama-nama Allah yang di situ ada pesan intelektual, pesan keilmuan yang membuat kita geleng kepala. Ini luar biasa kitab. Gak mungkin manusia yang menyusunnya begitu. Artinya akan bertambahlah keyakinan kita kepada Allah, ya, bahwa kita bersyukur kita dikasih hidayah, dikasih kesempatan untuk berislam, memahami Quran, ya. Tinggal kita ikuti kalau sudah yakin dengan Quran sebagai apa namanya kitab yang canggih dari Allah, yang nggak ada cacat, tidak ada distorsi, ya kita tinggal ikut jalannya begitu. Ya, bagaimana berinteraksi dengan Quran, ya. Ya, ini juga harus belajar juga kita, Bu. Ya, karena Quran itu kan Al-Furqan. Nama lainnya kan Al-Furqan. Nah, Al-Furqan itu yang membedakan yang hak dengan yang batil. Jadi kalau kita mau tahu kualitas iman kita, bacalah Quran, pegang. Nah, ketika kita megang Quran, baru megang sudah males. Nah, kita sudah ditunjukin sama Tuhan bahwa kita nih pihak al-batil dengan segala level-levelnya. Ada batil yang mutlak, ada batil-batil yang sudah kesusipan yang batil sehingga males, megangnya berat. Ya, padahal Quran berapa sih beratnya? Ya kan begitu? Nggak seberapa pegang Quran, misalnya kita pegangin, nggak seberapa. Tapi berat benar megang Quran gitu. Hanya jadi pajangan, nggak dibaca, nggak menikmati kehangatan, nggak ada kehangatan waktu membaca Al-Quran tuh, ya. Sehingga malas. Nah itu kelompok al-batil tuh, dengan segala turunannya, dengan segala level-levelnya gitu. Ya saya mohon maaf ya, mungkin jangan tersinggung gitu ya. Mungkin maksud saya begini, ketika ada orang baru megang Al-Quran sudah malas, itu menunjukkan adanya penyakit pada jiwanya. Dia memisahkan Tuhan itu. Allah dengan Quran memisahkan siapa kelompok-kelompoknya. Tapi kalau ada orang yang megang Quran, penuh hormat, takjim, menciumnya, memuliakannya, nggak boleh ada di tempat yang bawah. Dia baca dengan kehangatan, dengan kerinduan. Itu kualitasnya yang hanya dia tahu dengan Allah mungkin. Sementara orang lain nggak bisa tahu itu, nggak bisa ya. Nah ini jadi artinya gini Ibu, mau tahu kualitas kita, lihatlah ketika kita lagi baca Quran. Ya, dia Al-Furqan, dia memisahkan antara yang hak dan yang batil. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ya, mohon maaf. Ya, jadi seperti ini megang Quran ya Bu ya. Nah ini ketika kita pegang, kita cium, kita hormat, jadi taruh diletakkan di tempat posisi yang nggak mungkin diinjak orang gitu ya. Terus kita bacanya enak gitu ya. Bukan hanya enak suaranya, nyaman di batin, kita menikmati, nggak ada ganjel-ganjel ya, susah ngejelasin, nggak ada perasaan yang mengganjel, aduh berat benar itu. Nah berarti kita sudah bersih tuh. Ya. Tapi kalau kok baca Quran baru setengah juz saja sudah merasa, aduh berat benar ya, mengantuk ya, nggak bisa nyaman, kayaknya panas itu pantat itu, maaf bujur ya dalam bahasa itu panas gitu. Nah itu indikasi ya, indikasi. Jadi kita lihat dengan itu saja ya saat interaksi. Dan bahaya kalau masih punya penyakit seperti itu, karena ada ganjelan maksiat itu kemungkinan ganjelan maksiat ya. Jadi hati-hati ketika kita ingin meningkatkan kualitas kita bisa melihat bagaimana dengan Quran ya. Dan juga jangan juga kita terlena ya dengan mohon maaf ya, bangga kalau kita sudah menjadi pembaca Al-Quran ya. Di rumah setiap hari 1 juz misalnya kita sudah merasa soleh juga jangan gitu ya, nanti bahaya ya. Ya tarif bidan bihi, jadi orang yang membanggakan ya dirinya itu dengan kesalahan-kesalahannya itu hampa gitu, hampa sia-sia ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, pentingnya bagi kita ya mencoba memulai berinteraksi dengan Quran itu dengan membersihkan yang negatif pada diri kita itu. Karena itu syaratnya ya. Syaratnya. Jadi toharonya bukan hanya sekedar izalatun najasah,
bukan sekedar wudu, hadas kecil atau hadas besar sekalipun, bukan hanya itu. Tapi kita tidak ada dendam, ya, utamanya dendam, benci sama seseorang, ya, marah, iri dengan segala turunan-turunannya, ya. Nah, ketika kita baca dengan memiliki itu, dia tidak nyampe. Ya. Pernah Rasulullah mendapat wahyu, ya, hadis qudsi, ya. Allah berfirman, ya akhal mursalin wa ya akhal mundirin wala yadkhulu buyuti. Ya. Artinya di sini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad jangan membiarkan orang-orang itu masuk masjid-masjidku, rumah-rumahku untuk ibadah. Sementara dia punya kezaliman, kejahatan yang dibiarkan, tidak diupayakan untuk dibersihkan. Punya urusan sama orang lain, misalnya menyakiti, atau punya urusan hak-hak adami yang nggak diselesaikan, tapi dia nggak ada upaya minta ridhonya, minta maafnya. Selama dia menikmati kezolimannya, tidak ada ikhtiar maksimal untuk membersihkan diri, maka kata Allah dalam hadis qudsi itu, fa inni al'anhu madama qa'iman baina yadayya yusolli hatta yarudda tilka zulama. Selama dia berdiri sholat, ya, Allahu Akbar gitu, aku akan laknat orang itu madama qa'iman, selama dia berdiri sholat itu, ya, sampai dia selesaikan dulu urusannya dengan sesama itu. Urusan sesama itu menentukan kualitas ibadah kita kepada Allah. Ya, hati-hati loh. Ketika interaksi kita dengan sesama itu luar biasa, menentukan kualitas iman kita. Contoh misalnya, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Baru bersalaman saja, dua orang mukmin bersalaman sebelum dia melepaskan, ya, sebelum dia melepaskan sudah turun ampunan Tuhan itu. Itu interaksi dengan sesama, senyum, ya. Sedekah itu. Tabasum itu sedekah. Padahal kita ingat, sedekah tadfaul bala, mencegah bencana. Ya, banyak-banyak senyum untuk mencegah bencana yang bisa membahayakan diri kita. Bahkan hasil penelitian di Amerika, orang-orang yang senyum itu aktifnya sel-sel T yang sifatnya adalah untuk menghancurkan sel-sel kanker dalam tubuh manusia. Kalau senyum, tadfaul bala, mencegah bencana internal pada tubuh kita. Kalau kita senyum, makanya ada terapi di beberapa negara itu terapi senyum. Dianjurkan setiap hari ngelihat cermin ibu. Ya, tarik ininya nih. Nah, ya, ini mengaktifkan sel-sel T ini. Ya. Jangan manyun, ketemu orang musam, dibawa-bawa urusan pribadinya. Ingat, orang yang manyun, orang yang mukanya, mohon maaf, manyun bahasa apanya? Tegalnya apa tuh? Nah, itu frekuensinya turun, rendah, tidak mencapai 528 Hz. Satu frekuensi yang bisa menarik energi dari alam semesta, dari bumi, dari tumbuhan dan sebagainya, yang bisa menyebabkan ada proses self healing, penyembuhan. Jadi kalau ibu selalu marah, benci, dendam, itu bikin penyakit, itu narik penyakit. Dalam tubuh manusia ada sistem yang disebut, hasil penelitian di Jepang itu on-off system. Ya, jadi kalau kita frekuensinya pada frekuensi tertentu lah, di bawah yang parah-parah itu misalnya 20, 30, itu dia langsung aktifnya penyakit-penyakit pada tubuh kita. Mudahnya dia kena penyakit. Tapi yang ada cinta, sayang, maaf, lapang dada. Kalau ada teman yang salah, ya boleh jadi dia lagi stres, lagi keliru. Tetangga yang salah, ya, wah boleh jadi dia lagi hilaf. Kita maafkan aja. Masa bodoh dia benci sama kita atau tidak, yang penting kita maaf saja. Saya nggak urusan dengan dia, saya urusan dengan Tuhan. Saya harus berbuat baik. Dengan baik ini Allah akan bantu saya untuk memuliakan saya. Jadi jangan sampai kita justru sibuk dengan orang lain gitu kan, yang melihat orang lain, dia benci sama saya. Nggak usah, berbuat baik aja. Bahkan tingkat yang tertinggi takwa adalah menyambung silaturahmi yang memutuskan. Berbuat baik kepada orang yang pelit.
Berbuat baik, ya. Menolong sama orang yang nggak pernah menolong, nggak peduli. Senyum sama orang yang suka manyun. Itu tingkat mutakin. Keajaiban-keajaiban akan datang kalau kita melakukan keajaiban amal. Kalau kita punya duit 50.000, ngasih 25.000, malaikat galeng kepala. Luar biasa tuh orang. Setengahnya, 50% hartanya. Kalau Bapak ada 100 juta di banknya, ya, tapi naruh cuma 20.000. Ya, misalnya begitu, malaikat nggak takjub. Itu bukan amal yang ajaib. Amal ajaib itu ada sesuatu yang berat kalau kita lakukan. Menolong orang yang tidak pernah menolong. Kata Nabi, jangan kau biarkan orang masuk ke rumah kamu, ya, kecuali hormati dia. Ya, ini jangan sampai dalam hadis itu orang yang cara salamannya berbeda antara yang kaya dengan yang miskin, Allah akan murka di hari kemudian. Ya, sama Ustaz, karena bagaimana ya, karena kedudukannya, kemuliaannya, saya memuliakannya. Tapi sama orang-orang lain, gitu, ya, kan banyak ya gitu ya, yang datang orang kaya, wah bagaimana. Tapi ketika ada orang miskin, kita nggak anggap. Itu Allah akan azab nanti. Hati-hati. Ikramun nas, muliakan manusia. Itu Islam itu agama yang mementingkan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama. Man tada'da liganin jahaba sulusa min imani. Siapa yang menghormati orang karena kekayaan semata, ya, karena kekayaannya atau kedudukannya, maka imannya 2/3 udah rontok. Ngukur iman kita jangan hanya sholat, ya, apalagi kalau di depan orang lain. Ya, sholat itu bisa pencitraan. Saya bisa di depan Bapak sholat khusyuk lama, bener sujudnya lama, begitu, rukuknya, ya luar biasa. Kalau mau lihat kualitas sholat ibu waktu sendirian di rumah, ya, waktu di rumah, jangan waktu di masjid. Ya, bahaya itu, bahaya. Itu nggak bisa jadi ukuran. Makanya cari mantu jangan gara-gara sholatnya. Ya, wah, Bu, ini mau jam 12, mau zuhur, mau sholat di mana? Masjid di mana? Di sana, nak. Ya, terus ibu, wah ini calon mantu yang bagus, luar biasa. Jangan, itu tipuan. Jangan dilihat dari itu aja. Ya, banyak keterangan cara menguji manusia itu dengan duit. Ya, seseorang itu akan teruji ketika dia udah urusan dengan uang. Ya, kalau menguji calon mantu, teman, ya, persahabatan, uji dengan uang. Jangan dengan lihat sholatnya. Ya, tapi kalau mau menguji diri kita, lihat sholat kita. Kualitasnya kita bisa tahu sendiri, bisa nggak kita bagus atau tidak. Ya, ya, biasanya saya sering sekali kalau sholat di hadapan jamaah, ya tentu ya, berupaya khusyuk lah di depan, jangan gitu. Itu karena apa? Yuraun, ingin dilihat. Ya. Tapi kalau untuk sendirian itu susah. Bagaimana sujud yang lama, ya? Padahal ini fasilitas kesehatan, jalur kesehatan yang paling luar biasa ketika kita sujud yang lama, Ibu, pasokan darah dan oksigen maksimal ke otak. Karena jantung ada di sini hanya bisa sampai ke otak kita 20%. Kalau kita nggak pernah sholat, nggak pernah sujud yang lama, kita bisa kena stroke dan sebagainya. Sujudlah waktu sendirian di akhir sholat, sujud yang lama, subhana rabbiyal a'la, ya, wa bihamdi, atau yang tidak pakai wa bihamdi, yang enggak peduli lah itu ya, itu urusan ikhtilaf. Tapi bacalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya, syukron lillah waktu sujud syukur. Ya, apa saja yang bisa Ibu baca, ya. Jadi dengan demikian nanti insya Allah manfaatnya salah satu ya kesehatan. Ya, karena kesehatan itu penting. Ingat bahwa usia manusia itu banyak ulama, bahkan para ilmuwan melalui dengan 3 pendekatan itu mengatakan bahwa umur manusia itu bisa sampai 150 tahun, hasil penelitian itu. Tubuh manusia kuatnya, hardware-nya itu, bahan bakunya itu kuat sampai 150 tahun. Gigi manusia minimal 80 tahun kuat. Tapi karena nggak dirawat, ya baru apa Bu? Ya, baru anak kita baru 20 tahun udah bolong sini. Itu perawatan. Misalnya saya sama Kiai beli motor yang sama, ya, pada waktu yang sama, ya. Terus Pak Kiai ngurusnya dengan baik, mengikuti SOP aturan mainnya gitu. Saya tidak,
Ya, di produk kemungkinan bisa 10 tahun tuh motor kita yang baru itu. Tapi karena saya tidak merawat, baru 1 tahun udah rusak berat sana sini. Nah, sementara pakai motornya nggak apa-apa. Sampai 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Ya, tergantung perawatan. Menyusut, iya kekuatannya, kualitasnya, tapi perawatan menentukan. Nah, tubuh manusia jadi demikian, Ibu. Ketika kita nggak menjaga kesehatan, pola hidup yang nggak beres, ya, banyak stres, ya. Jadi manajemen stresnya tidak bisa diolah dengan baik. Stres wajar, Bu, memicu kita untuk hidup, eksis dan sebagainya. Tapi ketika kita salah di dalam manajemen emosinya, selalu marah, nyimpen marah, dendam dan sebagainya, itu akan merapuhkan kekuatan fisik kita. Mudah sakit, rentan dengan banyak hal yang menyebabkan kita mudah terluka, mudah ambruk, ya kena penyakit ini. Karena apa? Stres yang berkepanjangan itu, ya, marah, benci, dendam dan sebagainya. Ya, nah untuk baca Quran pun demikian. Penyakit yang paling bahaya itu diantaranya marah, benci, dendam, nggak bisa nyampe. Ya, sama seperti waktu sholat, ketika ada kezoliman sama orang lain, ya dia belum bersih sebetulnya. Baru bersih dari hadas kecil saja, ya, dengan wudhu dan sebagainya. Tapi sebetulnya dia penuh dengan kejahatan. Allah benci, ya. Gara-gara kentut aja bisa enggak diterima itu sholat, apalagi dengan gara-gara kebencian sama orang lain, dendam sama orang lain. Ini yang harus kita hindari, Bu, ya. Jadi kalau kita mau melihat efek Al-Quran, bacalah dengan tidak ada kebencian, kejahatan, ya, tidak bisa disentuhnya kecuali orang-orang yang membersihkan diri. La yamassuhu, ya kan? Tidak bisa menyentuhnya itu, ya. Jadi Quran tuh energinya itu kalau turun di atas gunung akan hancur ya. Nah, sayang orang baru memanfaatkan nggak seberapa. Misalnya contoh matahari, energinya besar, tapi dengan dengan cara biasa konvensional hanya buat jemuran aja, menjemur. Tapi dengan cara-cara teknik tertentu menjadi energi solar, sel surya, tenaga listrik. Mataharinya sama. Demikian juga analoginya ketika kita berinteraksi dengan Quran ada yang punya efek, ada yang tidak di hadapannya. Bahkan ada yang dilaknat. Kam qari wal Quran yal'anu. Betapa banyak orang baca Quran padahal Quran sedang melaknatnya. Ya, hati-hati, ini sikap batin kita harus bersihkan. Caranya pertama-tama untuk mendekati Tuhan, ya, dengan bersihkan, jangan ada marah. Punya itikat baik untuk menyelesaikan urusan-urusan kita dengan sesama. Upaya-upaya ini harus maksimal. Kalau sudah maksimal masih belum bisa diselesaikan, Allah maafkan itu. Yang penting ada itikat, ya. Ya, urusan hak-hak adami khususnya, ya, minta maaf, utang-utang diselesaikan atau cari ridhonya atau bagaimana caranya. Kalau sudah meninggal bagaimana, kirim Fatihah, bacain Yasin, bacain apa saja. Ya, pokoknya kita banyak memberi manfaat sama orang yang pernah kita sakiti lah. Kalau bisa doakan, ya Allah, ighfir, ya Allah, liman sa'adani, pernah yang menolong, bantu dia, ya Allah. Liman zolamani, bahkan orang yang menjolimi kita doain gitu, Bu. Ya, itu bagus sekali, ya, makom yang luar biasa. Atau kita doakan juga liman lahul hukukul wajibah alaiha, yang punya hak, ya, karena kesalahan saya dia hak-hak adami, ya, kita minta maaf sama Allah. Ya Allah, maafkan mereka, gitu, Bu. Ya. Jadi itulah hebatnya Quran. Salah satu juga hebatnya Quran yang lain adalah sedikit 2 menit lagi, yaitu, Bu, Quran ini ternyata yang sebesar ini ternyata bisa menyimpan informasi bakat, temperamen, kecerdasan emosi, IQ dan sebagainya. Bisa dilihat dengan Quran. Saya bisa peragakan itu dengan cepat. Ya, saya buktikan misalnya kalau memang ingin, bisa saya buktikan itu. Tapi kalau memang cukup sampai di sini, ya cukup. Tetapi Quran ini ternyata menjadi tool psikologi, ya, yang luar biasa untuk mengenal anak kita. Oh, anak saya ini bakatnya sebetulnya bidang bahasa. Nah, caranya yaitu jangan sampai dia dididik ke bidang yang lain. Salah, nggak maksimal. Didik di bidangnya. Ya, nah kalau kita sudah mendidik di bidangnya, anak itu memerlukan waktu 10.000 jam. 10.000 jam.
Jadi kalau anak mau menjadi pakar di bidangnya sehingga dibutuhkan sama orang, Pak, kerja sama saya. Berapa Bapak minta gaji? Itu pakar namanya. Karena ahli. Nah, ciptakanlah anak menjadi pakar-pakar. Pakar bahasa, pakar agama, pakar Quran. Tapi fokus pendidikannya 10.000 jam. Itu hasil penelitian, setiap orang mendidik dirinya dengan 10.000 jam, dia akan menjadi pakar. Ya, misalnya Bill Gates, Steve Jobs, ya, terus Mark Zuckerberg itu setiap hari 8 jam mendidik dirinya itu. Sehingga 3,5 tahun dia sukses menjadi pakar. Kalau belajar bahasa seminggu 2 kali, kapan 10.000 jamnya? Kan gitu. Ya. Jadi kalau belajar bahasa, misalnya baca Quran, ingin tahfidz dan sebagainya, 8 jam dia belajar. 3,5 tahun udah sukses dia, menjadi pakar. Ya, jadi pertama ketahuilah anak kelebihannya, kekurangannya, ya. Kedua, didiklah sampai 10.000 jam. Ya, ini saja dulu ya Pak ya, karena sudah pas jam 6. Ya, penasaran atau tidak penasaran, ya saya minta maaf ya, karena memang biasanya untuk memberikan materi ini paling tidak ya 1 jam gitu ya, tapi nggak apa-apa, sudah bersilaturahmi dengan ibu ya di majelis yang insya Allah penuh ampunan. Ghufirat Ibnu Rawah fa innahu yuhibbul majalis. Ibnu Rawah mencintai majelis ilmu, makanya Allah mengampuninya. Siapapun yang mencintai majelis taklim akan diampuni oleh Tuhan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.